Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kali ini kita akan mencoba AI baru bikinan Cina yaitu DeepSeek AI. DeepSeek AI ini ramai dibicarakan di kalangan pecinta AI ya. Karena apa? DeepSeek AI ini mampu menyaingi ChatGPT bikinan OpenAI. Katanya OpenAI merugi gara-gara DeepSeek AI ini rilis. Tapi pada video ini aku ingin menggunakan DeepSeek AI ini secara offline. Jadi aku ingin menginstal DeepSeek AI ini di laptopku guys. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya. Ini udah aku install di laptopku ya guys. Nah, ini kita bisa lihat nih, laptopku sudah ada DeepSeek R1 di style L lama 8B GGUF. Nah, nanti akan aku jelaskan apa itu. Nah, ini udah aktif, lalu kita coba ya. How are you? Nah, oke. Hello, I'm just a virtual assistant, so I don't have. Oke. Nah, can you speak Indonesia? Nah, dia berpikir nih guys. Yes, I can understand and respond in Indonesian. How can I assist you today? Please answer in Indonesia. Nah, ini sudah ya. Mari kita pakai bahasa Indonesia ya. Coba ya. Siapa kamu? Nah, ini tadi sudah kita coba untuk dia menjawab pakai bahasa Indonesia ya. Apakah dia mengerti dan dia menjawabnya pakai bahasa Indonesia? Nah, ternyata dia ngerti guys. Saya adalah seorang asisten virtual tanpa emosi. Bla 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 ya. Oke. Mari kita bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini. Mari kita tanya dia ya. Bagaimana bentar. Berikan saya ide tentang artikel teknologi. Nih, misalkan kalian ingin membuat artikel atau konten tentang teknologi, kalian bisa menanyakan ke DeepSeek AI ini atau mencari ide kepada DeepSeek AI ini. Nah, dia akan ngasih ide ke kita ya guys. Oke, nih. Oke, ini sudah berjalan di laptop kita. Artinya kita bisa menggunakannya secara offline tanpa menggunakan akses internet. Ya, bagaimana cara menginstalnya di laptop? Yuk, langsung saja ke videonya guys. Nih, seperti ini guys. Oke guys, kalian perlu install dulu. Yang pertama adalah LM Studio namanya ya. LM Studio. Nah, lmstudio.ai guys. Nah, kalian download aja sesuai dengan laptop yang kalian gunakan. Kalau aku pakai MacBook, maka nanti pakainya Mac yang M series ya. Jadi Apple chip. Terus kalau kalian pakai Windows, kalian download aja yang Windows. Begitu juga ada Linux. Jadi untuk LM Studio ini mendukung 3 operasi sistem, yaitu macOS, terus Windows sama Linux. Oke, kalian download saja sesuai dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Kalian klik aja, nanti otomatis dia akan mendownload di sini ya. Nah, ini. Oke, karena aku sudah download kemarin, jadi aku skip aja ya untuk ini. Kalian lanjutkan saja untuk download sampai selesai. Ketika selesai mendownload, maka filenya ada di sini ya, di downloadan sini ya. LM Studio 0.3.8 ini diklik saja. Untuk cara installnya sama seperti kalian menginstal software atau aplikasi pada umumnya. Ya, nih. Oke, aku sudah nginstal ya kemarin. Langsung saja buka. Kalau udah nginstal, langsung saja dibuka ya LM Studio. Nah, ikonnya seperti ini guys. LM Studio diklik saja. Nah, ini akan seperti ini. Ini ada update. Aku ini aja remind me later aja karena aku ingin fokus bikin tutorial ini. Nah, setelah kita menginstal LM Studio, ini kita klik yang ini ya, discover ini ya. Kita cari model yang akan kita install ke dalam LM Studio. Akan kita gunakan untuk
AI di laptop kita. Jadi kita akan menginstal DeepSeek RI1 atau DeepSeek R1 ini di laptop kita. Jadi kita tidak menggunakan yang versi online ya. Karena di sini aku mementingkan privacy ya. Jadi kalau kita pakai offline itu prompt yang kita masukkan itu nggak kekirim ke server mereka. Jadi aman ya. Misalkan kalian prompt itu biasanya kan ada privacy. Kalau misalkan key kayak gitu, password ataupun data pribadi. Nah, kalau itu sampai terkirim ke server nanti bisa mereka bisa tahu lah pokoknya gitu ya. Nanti entah dipakai untuk apa kita nggak tahu seperti itu. Nah, di sini fokus kita adalah DeepSeek ya. DeepSeek. Nah, kalian cari aja yang DeepSeek kayak gini ya. Di sini ada beberapa pilihan ya. DeepSeek R1 ini yang Queen ya. Ini ya arsitektur Queen. Ini R1 yang ini arsitektur L lama. Jadi Queen itu AI dikembangkan oleh Alibaba ya dari Cina. Kemudian kalau yang L lama ini pakainya punyanya Meta. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau pakai Queen berarti dari Alibaba, kalau yang pakai L lama ini dari Meta. Terus di sini yang khusus untuk coding ini DeepSeek Coder V2 Lite ya, Lite karena disesuaikan dengan apa namanya? spesifikasi laptop kita ya. Kita pakai yang Lite aja. Jadi untuk ini karena RAM-nya nggak terlalu besar, maka kita pakai yang ini model yang kecil-kecil saja ya. Nah, di sini kalian misalkan mau pakai yang L lama ya, kalian bisa melihat detailnya di sebelah sini ya. Ini bisa diklik juga. Nah, ini ada ukurannya, ada 4 GB, ada yang 6 GB ya. Jadi sesuai dengan spesifikasi laptop kalian. Kalau kalian memiliki spesifikasi laptop yang rendah, tapi kalian paksakan pakai model yang ukurannya besar, maka nanti ketika kalian menggunakan model tersebut, laptop kalian akan lemot. Bahkan kalau yang ada merah-merahnya gini, aku kasih contoh ya yang ada merahnya gitu ya. Misalkan model yang lain itu yang besar. Sebentar, misalkan yang besar itu nah, halaman 33 ini ada yang mana nih? Ini ya. Jadi seperti ini kalau kalian paksakan install yang ini ya, likely to launch for this machine. Jadi laptop kalian dipastikan akan ngehang ya, nge-freeze gitu, nggak bisa digunakan. Nah, maka dari itu kalian juga harus perhatikan nih ketika mau menggunakan model di laptop kalian. Nah, kita fokusnya DeepSeek ya, DeepSeek R1 yang sedang viral sekarang R1 itu kan. Nah, ini kalian install aja kalau sudah kalian sudah memilih yang di sini ya. Kalian install saja yang di sini. Download ini sebesar 4,9 GB. Download saja. Oke. Nah, ketika kalian download, klik ini akan mendownload ya, muncul pop-up baru. Ini kemarin aku sudah download model yang lainnya ya, khusus untuk coding aku pakai DeepSeek Coder V2. Ada juga dari Codestral 22B, terus ada juga Queen 2,5 Coder 14B. Nah, untuk tutorial ini aku mau pakai yang DeepSeek R1 di style L lama 8B. Oke. Jadi untuk menggunakan model ini kita perlu mendownload dan menginstalnya di L lama di LM Studio terlebih dahulu ya guys. Video ini akan aku skip ya setelah nanti proses downloadnya komplit selesai akan aku lanjutkan lagi. Oke guys, ini sudah selesai, kita lanjutin lagi ya. Ini ketika sudah selesai maka dia akan muncul load model ya. Kita harus meload modelnya. Nah, di sini ada, kemudian di sini juga ada. Ini kalau aja kita load model dari pop-up yang ini ya. LM Studio Community DeepSeek R1 di style L lama sudah selesai ya. Di download kita load aja. Kita load ya. Oh ini kita close dulu aja supaya nanti
Kalian tahu ya. Oke, kita load. Nah, seperti ini. Ini di atas ini ya, di atas ini ada loading tadi. Nah, ini yang aktif adalah DeepSeek R1 Distill L lama. Kita klik aja untuk melihat detailnya ya. Ini yang aktif ini. Jadi ada model yang lain ini yang di bawahnya, ini model yang terinstall di LM Studio Co. Ini nggak aktif ya. Kemudian yang aktif yang atas ini, gitu. Oke, kita coba ya, kita tes untuk, ininya, modelnya Hello misalkan. Coba ya. Nah, dia langsung ini ya, langsung menjawab ya, responsif. Artinya di sini laptop kita, device kita, itu spesifikasinya mencukupi untuk menjalankan, DeepSeek R1. Nah, ini dia langsung menjawab. Nah, di sini ada tulisannya ya, keterangannya DeepSeek R1 Distill L lama 8B. Ya, how are you? How are you? Misalkan. Kita coba. Bentar ya, ini lagi berpikir dia. Dia baru saja kita install, jadi belum menyesuaikan. Nah, hello, I'm just a program, so don't have feelings dan sebagainya ya. But thanks for asking. Oke, can you uh, answer in bahasa Indonesia? Nah, ini offline ya guys. Jadi meskipun kalian nggak punya akses internet atau misalkan kalian nanti main di daerah terpencil yang nggak ada akses internet, kalian masih bisa menggunakan AI ini ya, karena ini offline. Nah, enaknya di situ sih ya. Dan kita nggak perlu login-login ke DeepSeek-nya. Jadi kita nggak perlu membuat akun di DeepSeek ya. Nih. Sure, bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Oke, kita langsung saja pakai bahasa Indonesia. Kita tes ya. Tadi kita inisiasi dulu pakai bahasa Inggris. Ya, maklum ya, ini kan bikinan orang luar yang nggak paham bahasa Indonesia. Kita harus inisiasi dulu pakai bahasa Inggris supaya dia mudah memahami apa maksud tujuan kita gitu ya. Setelah dia paham bahwa kita adalah orang Indonesia dan kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, maka langsung ke depannya kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Nih, Sur, bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Oke. Mari kita coba pertanyaan dasar ya. Pertanyaan dasar seperti misalkan, kamu termasuk model AI apa? Ya. Ini pertanyaan mendasar ini. Jadi pertanyaan umum misalkan. Oke, nanti kita tes ya. Tes dia untuk apa? Bikin website ya. Karena kita di sini eh di programming kita akan buat suruh dia untuk membuat website. Coba ya. Saya adalah model AI dari DeepSeek R1. Nah, saya dapat membantu Anda dengan berbagai macam pertanyaan dan masalah. Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Oke, DeepSeek R1 sudah kita install di laptop kita. Kita ke depan akan memakai DeepSeek R1 secara offline. Oke ya. Oke, kita inisiasi dulu ya. Kamu adalah seorang web developer profesional. Mari kita bikin layout ya, layout website sekolah menggunakan HTML dan CSS. Jika paham, jawab ya. Nah, kita langsung saja suruh dia untuk membuat layout ya menggunakan HTML dan CSS. Jadi buat teman-teman kalian yang nggak paham HTML dan CSS, kalian bisa menggunakan AI ya, bantuan AI. Oke. Nah, dia langsung membuat nih guys, tuh ya, cepat. Nah, tanpa basa-basi dia langsung membuatkannya untuk kita. Nih.
Ya, kita tunggu saja dia sampai selesai. Dia mengetikkan kode baris demi baris, rapi sekali ya. Buat kalian yang nggak terlalu paham tentang coding, jangan khawatir. Tapi kalian yang paham coding, nanti kalian bisa improve sedikit-dikit ya, tanpa ketergantungan dengan AI ini. Gitu. Nah ini CSS-nya sekalian guys, kita dibikinkan CSS-nya sekalian guys. Kita dibikinkan layout untuk website sekolah ya. Tadi requestku adalah layout untuk website sekolah. Nah nih, ya tuh footernya lengkap banget nih guys. Tuh, oh tuh dijelaskan juga nih HTML, mencakup struktur halaman web seperti ada header-nya, ada main content dan footer. Jadi header, content, footer ya, CSS. Mengatur tampilan elemen styling seperti warna, ukuran font, spacing, dan layout yang responsif. Nih ada cara menjalankannya nih ya. Jadi buat teman-teman pemula, programmer pemula, kalian tidak perlu khawatir ya. Kalian bisa menggunakan DeepSeek ini ya di lokal kalian. Jadi kalian ketika bingung melihat tutorialku di YouTube, kalian bisa menggunakan ini untuk membantu kalian menjelaskan apa sih maksud dari codingan-codingan yang ada di videoku gitu ya. Nah, kita review dulu ke atasnya ya, jawaban dari DeepSeek ini kita review dulu ya. Nih, dia akan membuat layout website sekolah menggunakan HTML dan CSS. Nih, dia mulai membuat nih. Yang pertama, pahami tujuan. Jadi, kita perlu memahami tujuan dari membuat website itu apa ya. Di sini dia menjelaskannya dengan rinci. Nama sekolah di header ya kan, bagian konten utama seperti berita, galeri atau informasi penting. Kemudian untuk menu navigasi dia pakai menu navigasi yang sederhana. Lalu tata letak yang responsif. Jadi bisa dilihat di berbagai ukuran layar. Jadi responsif itu sudah aku jelaskan di videoku yang ini ya guys. Nah, kalian yang belum tahu apa itu responsif website, kalian bisa melihat video yang itu. Lalu di sini baru kita ini apa? Baru si DeepSeek-nya ini bikin kodenya HTML terlebih dahulu ya. Di sini ada tag HTML, ada head, ada title, ada body. Nah, ini ada header-nya ya. Seperti tadi header itu adalah nama sekolahnya ya. Di sini nanti untuk teksnya kita bisa edit sendiri ya. Jadi pentingnya dasar dari mengetahui coding itu ya eee, ngedit sedikit-sedikit kayak gini. Jadi kalau kalian blank sama sekali itu akan kesulitan ya, meskipun kalian menggunakan AI, kalian akan kesulitan jika kalian blank sama sekali nggak tahu tentang coding. Nah ya, misalkan kalian seperti ini kan sekolah Kawanua, ini namanya, terus ini deskripsinya ya. Kalau kalian nggak tahu sama sekali, kalian akan kebingungan, ini maksudnya apa ya. Kalau kalian mau belajar HTML, kalian bisa melihat playlistku yang ini guys. Ya, di sana aku sudah menjelaskan HTML. Ya, di sini ada berita, ini konten utamanya. Ya, ini ada keterangan nih ada komen. Nah, ini maksudnya apa? Kalian kalau nggak tahu ini, kalian akan kesulitan. Bagian berita utama, nih berita utama. Lalu di bawahnya ada galeri nih, section galeri. Nanti gambar-gambar di sini. Terus ini ada navigasi nih guys, ada navigasinya, ada 3 menu ya. Nanti kalian bisa customize menu-menunya ini. Kalian bisa ganti atau kalian bisa menambahkan menunya lagi. Ini kan cuma ada 3, berita, galeri, dan kontak. Kalian nanti bisa menambahkan misalkan ada pendaftaran di sana, ada alumni misalkan, dan lain sebagainya. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, di bagian footer ini ada sekolah apa ada copyright ya dari sekolahnya. Nah, ini dibuat tahun 2023. Kalian bisa mengubahnya menjadi tahun 2025 atau tahun 2026 sesuai dengan tahun saat ini gitu. Nah, setelah HTML-nya jadi, ini kalian bisa melihat CSS nih ya, langkah ketiga. DeepSeek R1 ini eee, membuatkan kita juga CSS-nya ya, CSS-nya. Nih, ada body nantinya seperti apa, dia pakai font family Arial dan sans serif. Terus ada header, H1, P, section. Nah, ini juga kalian kalau nggak ngerti blank atau blank sama sekali, kalian nggak memiliki pengetahuan coding tentang CSS, kalian juga akan kesulitan
maksud dari body itu apa, maksud dari header itu apa, H1 itu apa, itu kalian wajib ngerti sama sekali. Maka kalau ada statement yang mengatakan AI akan menggantikan programmer, itu omong kosong ya guys. Jadi kalau kalian sama sekali nggak paham kayak gini, kalian dikasih kode seperti ini oleh AI, kalian akan kebingungan ketika kode itu nggak sesuai dengan harapan kalian. Jadi jangan dengerin. Jadi buat kalian yang sedang belajar coding atau kalian yang sedang kuliah teknik komputer ya, kalian teruskan belajar kalian tentang coding karena pengetahuan dasar tentang coding itu sangat penting. Meskipun nanti kita di era AI, kita harus tetap tahu ya dasar coding gitu ya. Oke, kemudian nanti yang ini ada yang keempat dijelaskan nih, HTML itu fungsinya apa. Maksudnya ini HTML itu, membentuk struktur yang seperti apa, halaman web seperti apa ya, ini dijelaskan. Terus CSS-nya itu fungsinya untuk apa yang di sini ya, yang di sini aja ya, bukan CSS pada umumnya. Terus yang kelima ini cara menjalankannya guys. Nah di sini ada cara menjalankannya. Ada 3 step. Yang pertama salin kode HTML ke file baru dengan ekstensi .html. Nanti akan aku tunjukkan caranya. Yang ketiga simpan file tersebut di folder atau hosting Anda. Nah kalau ini online ya. Tapi nanti kita pakai folder offline dulu ya. Nanti kita simpan di folder laptop kita saja. Terus yang ketiga ini buka halaman web di browser. Nah setelah kita menyimpan kode-kode itu di folder, kita bisa membukanya melalui browser. Gimana caranya? Nanti akan aku tunjukkan ya. Pokoknya ini untuk kalian yang dasar ya, dasar-dasar. Jadi untuk pemula. Terus nih, kita juga dikasih saran nih, kamu dapat menambahkan lebih banyak fitur seperti database untuk berita, form kontak, galeri yang lebih lengkap, menu navigasi yang lebih detail. Terus ditanya lagi nih, apakah Anda memahami? Jika ya, kita bisa lanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, oke, ini akan kita pending dulu ya. Kita akan membuat file dulu dari sini, engineer, terus reset dulu aja. Sebentar. Oke, kita akan di sini aja, belajar. Di sini aja, new folder, pokoknya kalian bikin folder baru ya, kalian pakai Windows maupun Mac atau Linux, pokoknya bikin folder. Gimana caranya? Kalian pasti lebih paham sistem operasi yang kalian gunakan, gitu ya. Ini belajar DeepSeek ya, website DeepSeek, website strip DeepSeek. Nah, oke, setelah itu kita cuma untuk membuat folder aja, lalu kita buka yang namanya Visual Studio Code. Buat kalian yang belum menginstal VS Code ini, kalian bisa menginstalnya terlebih dahulu guys. Kalian buka saja browser, ketikkan VS Code. Nah, VS Code, klik aja ini yang paling atas ini, download ya. Ini nanti menyesuaikan dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Nanti kalian klik aja download, nanti otomatis akan terdownload. Setelah terdownload, kalian install saja. Cara nginstalnya mudah sekali ya, kayak kalian nginstal software pada umumnya gitu. Terus setelah kalian install, kalian buka lah ya seperti ini. Tadi kan kita sudah membuat folder, langsung saja di open ya foldernya, itu di engineer, JavaScript atau reset. Oh, di reset website DeepSeek ya guys. Nah, open saja. Open seperti ini. Lalu kita buat file baru. Di sini namanya index.html ya. Oke, kita buka dulu yang tadi itu DeepSeek-nya LM Studio. Nah, ini salin kode HTML ke file baru dengan ekstensi .html ya. Ini langkah pertama, kita buat file tadi di icon yang ini new file, terus nama filenya index.html. Kalian bisa menamai apa aja ya, yang penting ekstensinya .html. Karena yang paling umum adalah index,
Jadi aku membuat file ini bernama index.html gitu. Kalian bisa mengikuti dulu aja seperti ini kalau kalian belum paham, kalian bikin file index.html, lalu untuk kodenya yang HTML saja ya, kita copy di sini. Copy, oke. Klik itu, copy, lalu kita pastekan di sini guys. Paste. Nah, di sini setelah itu kita klik save. Ctrl S ya, seperti biasa Ctrl S. Oke. Ini untuk welcome VS Code-nya ini aku tutup saja. Ini aku sempitkan. Lalu kita buka ya. Oke. Kita ini dulu aja satu-satu ya. Simpan file tersebut di folder atau hosting. Buka halaman web di browser. Oke, langsung saja kita udah menyimpannya di folder ya. Kita langkah 1, langkah 2 sudah. Lalu kita membukanya di browser. Caranya ini index.html, klik kanan, kalian copy paste ini. Copy paste, lalu kalian buka browser guys. Buka browser, buka tab baru, lalu pastekan ke sini. Ya, enter saja. Duh, kok berantakan seperti ini? Tenang saja, karena kalian belum menambahkan CSS di HTML ini. Caranya gimana? Kalian balik lagi ke DeepSeek ya. DeepSeek ini ada CSS ini. Nah, CSS ini di mana nih caranya? Tadi kan yang di sini cuma dijelaskan saja cara menjalankannya cuma file HTML ya. Untuk CSS-nya kita buka lagi VS Code-nya, kita tambahkan di sini guys. Satu file lagi, styles ya, styles. Titik, enggak, kita enggak pakai file eksternal ya. Nih di sini kan kalian bisa melihat ya, di sini ada style. CSS akan ditambahkan di sini guys. Jadi kita enter saja di sini. Lalu kita buka DeepSeek tadi ya. Ini apa ini? Ini di close aja, nggak perlu. Kita copy kode dengan CSS ini ya. Kita pastekan di sini guys. Pastekan di sini. Nah, ini kita rapikan nih. Ini kita rapikan ya. Ini kita rapikan, kita blok saja CSS-nya. Hop, sampai sini kita tab. Tabnya. Nah, seperti ini. Kita save ya guys. Ctrl S. Kita buka lagi browsernya. Lalu kita reload. Nah guys, gimana? Setelah HTML ditambahkan CSS, maka dia berubah total ya guys. Untuk galeri fotonya ini belum tampil guys. Nanti kita ini kasih foto supaya lebih menarik. Nah, di sini Sekolahan Kawanua, beasiswa, pendidikan dan pengembangan masyarakat guys. Oke, kita nggak mereview codingan ya guys, kita mereview DeepSeek-nya ya guys. Jadi untuk coding nanti kita ke depan akan coding lagi. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita coba kita edit ya. Oke, kita edit lagi untuk DeepSeek-nya ini. Tadi tampilannya seperti apa? Oke. Oke. Mari kita ubah warna latar, warna background. Background header-nya ya. Background header-nya, warna background header-nya menjadi hijau. Hijau muda. Ya. Oke, ini processing nih guys. Tunggu dulu guys. Nah, ini. Cepat ini guys, dia lagi berpikir. Ini bisa diklik ini tuh. Nih. Dia berpikir apa nih? Kita bisa membaca pikiran dari DeepSeek ini guys. Nih, dia lagi berpikir nih. Berpikir, dia sedang menjabarkan nih. Nih. Menjabarkan dari perintah kita guys. Nih, kita bisa melihat pikiran dari DeepSeek nih. Dia lagi berpikir. Sebelum dia memberikan output, dia berpikir dulu. Seperti ketika kita bertanya sama orang nih, ya kan? Ini orang bertanya tentang apa, dia berpikir, terus baru dia menjawab. Nah, kayak orang.
ya. Nih, tuh, ini pakai bahasa Inggris guys. Nih, ya. Oke, dia sambil biarkan menjawab. Jadi di sini dia mengidentify di header section, di header element in your HTML code and in its corresponding CSS styling. Modify the background color. Nih, review changes. Oke, ada 3 tahapan. Nah, seperti ini guys. Ini ya, tuh. Kita dikasih lengkap ya. Tunggu sampai selesai. Lumayan ya. Nih. Kan guys, kita punya asisten nih. Asisten virtual super cerdas. Bisa kita suruh ngapain aja. Oke, selain coding, ini juga kita bisa manfaatkan untuk hal yang lain. Nanti kita akan coba guys. Oke, udah ya, udah selesai. Langsung aja kita kopikan aja, nggak usah kita baca itunya. Ya, kita copy, ini kita Ctrl A, kita pastekan di sini. Kita buka ini lagi, kita reload. Nah, guys, gimana? Keren kan? Tuh. Oke ya. Seperti itu ya untuk DeepSeek-nya coding. Oke, kita suruh dia untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Caranya ini plus ya, new chat ya. Kita new chat aja. Nah, untuk history chat ada di sini ya, guys. Jadi kalian ini kayak ChatGPT ya. Kalian bisa menggunakan ini secara offline. DeepSeek R1 ini di laptop kalian. Misalkan kita coba tanya ya, tes kecerdasan. Siapa nama presiden pertama Indonesia? Nah, apakah dia tahu? Mari kita coba tes kecerdasan DeepSeek R1 bikinan Cina. Berpikir, oke, sudah selesai. Presiden pertama Indonesia adalah Sultan Sastrowijoyo. Apakah benar ya? Sultan Sastromijoyo. Oke, kita cek di Google, guys. Siapa? Siapa? Siapakah? Nih, Ali. Oh, pertama, guys. Ternyata, guys. Oh, kita nih dari Tempo ya. Indonesia pernah punya Perdana Menteri dari Sultan Syahrir, Bung Hatta hingga Juanda. Loh, yang tadi tuh siapa ya? Nah ini Sumitro Joyo Hadikusumo beda ini Sultan Sastromijoyo ini apa ya? Sultan Sastro Amijoyo ini siapa ya? Sultan loh. Oh iya toh. Raden Ali Sastro Amijoyo adalah Perdana Menteri Indonesia ke-8 dan ke-10 selama 2 periode yang berbeda antara tahun 53. Perdana Menteri, guys. Ya 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 nih sejarah nih. Cuma kok ngawur sih ini. Presiden, guys, presiden. C. Ini agak ngawur ini. Coba kita cek ChatGPT ya. Kita bandingkan ChatGPT dengan pertanyaan yang sama, guys. Kita copy saja aja. Copy saja pertanyaannya. Oke. Kok masih bagus ini ya ChatGPT ya. Presiden pertama Indonesia adalah IR Soekarno yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1967 dan dikenal sebagai kemerdekaan Indonesia bersama Muhammad Hatta. Nah, ini ChatGPT. Oke. Mari kita tanya ya. Apakah kamu tahu tentang IR Soekarno?
Thinking lagi. Oke, the user phrase. Oke, lupakan yang ini dah. Ya kayaknya kalau sejarah kok kurang aneh ya. Oke guys, kita buat baru lagi ya untuk chat baru nih di sini ya. Tanda plus ini new chat. Mari kita cek dia, tes. Kita suruh dia untuk membuat soal ya. Buatkan kamu adalah guru SD kelas 3. Mari kita bikin soal ujian untuk mata pelajaran bahasa pelajaran matematika aja dah. Matematika. Mari kita bikin soal ujian untuk mata pelajaran matematika. Bikin 10 aja ya. 10 soal ujian untuk mata pelajaran matematika dalam bentuk isian ganda. Oke, kita enter ya. Biarkan dia berpikir. Nah, kita lihat pikirannya seperti apa. Oke, so I need to create multiple choice questions for. Oke, dia pakai bahasa Inggris guys untuk ini. Oke, tunggu dulu. Dia sedang berpikir, lumayan lama berpikirnya. Oke, nah, karena dia ini relatif baru di laptop saya, jadi ini perlu adaptasi dulu kayaknya nih guys. Nah, nih. Main lama nih guys. Bisa kita tinggal ngopi-ngopi dulu. Oke, sudah dapat outputnya nih. Loh, kok pakai bahasa Indonesia? Oke, kok pakai bahasa Inggris? Oke, mari kita suruh terjemahkan dia pakai bahasa Indonesia. Ya, tolong terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Lupa tadi, ini promptingnya nggak pakai bahasa Indonesia. Oke, tolong mari terjemahkan soal ya, soal di atas ke dalam bahasa Indonesia dan tambahkan pilihan gandanya menjadi A, B, C, dan E ya guys. D dan E. Oke. Nah, jadi untuk prompting ini kita harus detail ya. Kalau kita nggak detail, nih contohnya nih, miss answer ya, miss jawaban ya, jawabannya salah nih. Dia pakainya bahasa Inggris, padahal kan kita ekspektasinya pakainya bahasa Indonesia ya. Jadi kita harus memasukkan permintaan kita itu ke dalam promptingnya. Jadi pakai bahasa Indonesia. Terus yang kedua, ini kesalahan yang kedua adalah ini pilihan gandanya cuma 2 sama A sama B aja. Padahal pada umumnya untuk pilihan ganda di Indonesia itu soalnya dia A sampai E ya, kalau nggak D ya. Saya lupa guys. A, B, C, D, E biasanya. Nah, itu juga harus kita masukkan ke dalam promptingnya, ke dalam requestnya ya. Nah, ini sudah nih. Nah, ini udah bagus nih ya. Kita suruh memperbaikinya. Nih, banyakkah 5 plus 4? Opo iki banyakkah? Nah, nih
Mungkin ini penjumlahan ya. Berapa 8 min 3? Jika ada 7 pohon di dalam tas, berapa jumlahnya? Jika ada 7 pohon di dalam tas, berapa jumlahnya? Ya 7. Mana yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut? Oke, mari kita bikin kunci jawaban dari pertanyaan di atas. Ya, kita suruh buat kuncinya. Apakah dia paham dengan pertanyaan yang dia bikin? Apakah dia paham jawabannya yang mana ya? Nanti kita cocokkan. Nah, gini guys. Jumlahkan 3 plus 4. Ya, ini bisa dikembangkan sih nanti ya untuk guru-guru. Jadi jangan di copy mentah-mentah. Kalian juga harus mengembangkan ini ya, mengembangkan untuk pertanyaannya. Paling enggak kan sudah punya blueprintnya ya, sudah punya kerangka soalnya. Ini banyakkah 5 plus 4? Mungkin ini jumlahkan atau 5 tambah 4 sama dengan berapa gitu ya. Dikoreksi lagi gitu. Oke, dia masih berpikir guys. Nah, kita review soalnya ini. Manakah yang tidak merupakan bilangan 1, 2, A, B? Oh ya B ya toh. Tidak merupakan bilangan. Jumlahkan 3 plus 4, 7. Hitung jumlah titik dalam pola ini. 1, 2, 3. Apakah yang datang selanjutnya? Ya 4 toh. 1, 2, 3. Hitung jumlah titik dalam pola ini. Oke. 1, 2, 3. Ayo, berapa? 6. Nggak tahu. Nanti kita lihat nih. Dia sedang membuat kunci jawabannya. Biarin, pusing dia. Dia yang bikin soalnya, kita suruh dia untuk menyiapkan kunci jawabannya juga, ya. Biarkan dia merasakan menjadi guru, guys. Susahnya menjadi guru itu dia biar merasakan ya. Ya, membuat soal udah pusing. Ini membuat kunci jawabannya tambah pusing. Oke, kunci jawaban soal matematika kelas 3. Nih. Jawabannya B, keterangan 5 plus 4 sama dengan 9. Oke, kita cocokkan guys. Kita cocokkan nih. Yang pertama, 5 plus 4, 9. Oke, jawaban B, betul. Terus yang kedua berapa? 8 min 3. Jawabannya 5, betul. Jika ada 7 pohon di dalam tas, berapa jumlahnya? Ya 7, jumlahnya ada 7. Mana yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut? Square, ya sebuah square memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia bukan square ya, kayak persegi gitulah ya. Nah, soal yang berapa tadi? 4 ya, lingkaran, segitiga, quadrilateral, square, triangle. Nah, ini bisa kalian inikan lagi, diperbaiki ya. Nah, ini sudah ada soal jawabannya nih. Kita review semua. Soal jawabannya cuma 10 kok. Di urutan 1, 2, 3, apakah yang datang selanjutnya? 4. Jawabannya A, 4. Emang ada 4 ya? Nomor 5 tadi kayaknya kok nggak ada 4 ya? Oh, ada 4. Apakah yang datang selanjutnya? 4. Tadi mana ya? Loh, tadi kayaknya nggak itu Oh, yang 9 ya, sebentar. 6. Berapa kaki memiliki kupu-kupu? Kaki memiliki kupu-kupu 4. Kupu-kupu berarti kaki butterfly. Jumlahnya adalah 4. Manakah yang tidak merupakan bilangan 1? Ya B. Jawabannya C, A atau E. C. B. C. Manakah yang tidak merupakan bilangan? Di antara 1, 2, AB. 1, 2, AB. B, A, C. Iya. Ya pokoknya gitulah guys. Terus yang jumlahkan 3 plus 4, 7. Hitung jumlah titik dalam pola ini. 1, 2, 3. Apakah yang datang selanjutnya? Oh, ini 5. Ini ada keterangannya nih. Dalam pola penambahan plus 1 setiap kali, setelah 3
datang 4. Namun jika pola adalah penjumlahan, maka 1 plus 2 plus 3 sama dengan 6. Dan berikutnya mungkin adalah 7 atau selanjutnya. Gitu ya guys. Nah, nih bagi kalian yang mengerti ya, jawaban 5. Oke, tapi keterangannya adalah yang datang 4. Namun jika pola adalah penjumlahan, ya, suruh hitungan jumlah ini. Aduh. Nah tadi ya. Nah, jumlah ini ya, itu kok 6 di sini, ya kan? Padahal ini jawabannya 5. Ya, ini kalian yang bisa memahami ini silahkan ditulis di kolom komentar. Yang nomor 10, manakah yang lebih berat? Mobil kecil atau pohon besar? Mobil kecil. Keterangannya nih, mobil kecil beratnya jauh melebihi buah besar. Oke. Di sini pohon besar, keterangannya buah besar. Ini ada catatan nih. Untuk soal 7, jika harus memilih hanya satu opsi yang tidak merupakan bilangan antara 1, 2, A dan B, maka pilihlah A atau E. Tergantung preferensi. Namun secara logika kedua opsi tersebut adalah variabel bukan bilangan. Nah, ini juga disesuaikan dengan kalian ya, kreativitas kalian para guru ya. Kalian bisa menilai jawaban dari siswa kalian anak kelas nomor 3, kelas 3 itu logikanya seperti apa. Pokoknya yang penting kalau dia nggak memilih angka, ya itu berarti jawaban yang benar ya, maupun A atau maupun C atau maupun D itu benar gitu. Oke guys, jadi untuk review DeepSeek di lokal komputer kita kurang lebih seperti itu ya. Kalian bisa manfaatkan ini ya. Mungkin ini masih kurang pas ya karena promptingnya juga asal-asalan saja karena saya untuk mereview saja ya. Untuk kalian yang mau menginstal, intinya untuk kalian yang mau menggunakan AI di laptop kalian, kalian bisa menggunakan LM Studio. Kemudian untuk modelnya kalian bisa memilih mau pakai DeepSeek R1 atau DeepSeek Coder atau bahkan model yang lainnya seperti Llama punya Meta ataupun pakai Qwen ya punya Alibaba. Aku rasa untuk video kali ini sudah cukup sampai di sini ya. Jika video ini kalian merasa bermanfaat, kalian bisa like, kalian bisa share, atau kalian masih punya pertanyaan terkait bagaimana menginstal atau kesulitan bagaimana menginstal LM Studio atau menggunakan model di laptop kalian, kalian bisa berkomentar di bawah ini. Dan juga saya sarankan kalian untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Saya Angga Indra Pamungkas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.